Mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan angkat suara soal ribut Bandara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah yang tak dikawal perangkat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengamuk dalam latihan terintegrasi TNI bersama instansi lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah karena mendapati bandara swasta yang tidak ada kehadiran negara di dalamnya, yakni bandara privat milik PT IMIP yang berada di Morowali. Luar biasa, bandara yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 bahkan sudah melayani lebih dari 500 penerbangan itu tanpa kehadiran imigrasi dan bea cukai. Ada apa ini? Nah, ini yang kemudian membuat Pak Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan ini mengamuk. Tapi apakah seluput itu? Ini sudah hampir 2019 ya diresmikannya. Di akhir 2019, sekarang sudah mendekati akhir 2025. Artinya sudah berjalan 6 tahun. Kenapa baru sekarang terdeteksi bahwa bandara tersebut tidak ada imigrasi ataupun bea cukainya? Padahal kan Menteri Pertahanan sebelumnya adalah Pak Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan sejak periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa baru kemudian terlihat sekarang? Apakah selama 6 tahun belakangan ini bandara ini memang mendapat backingan yang begitu kuat? Ya. Ini anomali luar biasa, ya. Namun pihak PT IMIP sendiri mengatakan bahwa bandara PT IMIP tercatat di Kemenhub dan kemudian diawasi oleh penerbangan Makassar 5 ya, artinya Bandara Sultan Hasanuddin kalau nggak salah ya. Artinya masih ada pengawasan. Tapi yang jelas kenapa tidak ada bea cukainya, kenapa tidak ada imigrasinya kan menjadi masalah itu sebenarnya di situ ya. Karena jelas bea cukai ini kan akan mencatat keluar masuknya barang ya. Ini hebat sekali kalau nggak ada bea cukainya. Bisa-bisa ada barang ilegal masuk ya, entah atau barang-barang haram ya yang selama ini masuk lewat jalur-jalur tikus ini bisa masuk lewat situ juga, ataupun kemudian ada pengangkutan ya bahan-bahan dari Indonesia yang seharusnya ya, tidak boleh dikirim ke luar negeri misalkan, ini bisa dikirim ya, ataupun tadi tidak dari migrasi, ini jadi orang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia sangat ya tidak ada pemeriksaan sama sekali. Ini hebat sekali ini kalau tidak ada bea cukai bahwa imigrasi. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Sehebat itukah PT IMIP dengan kekuatan keuangannya sampai kemudian tidak ada otoritas negara dalam pengawasan bandara IMIP, walaupun kemudian menurut juru bicara dari perusahaan itu ada di bawah penerbangan Makassar 5. Tapi ya, dan hari ini setelah kemudian semuanya ramai-ramai semua bergerak ya, mulai dari TNI yang siap melakukan penyitaan jika memang itu diperlukan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ya wajar sih jika kemudian banyak sekali tiba-tiba kawasan di Morowali itu pekerja asingnya membludak. Ya bisa jadi kenapa tidak terdeteksi? Karena yang tadi mungkin yang lewat jalur resmi ya, lewat bandara-bandara yang ada imigrasi itu tercatat hanya 1.000 2.000, tapi yang tidak tercatat ya karena lewat bandara privat ini banyak sekali, apalagi banyak pesawat yang di bandara ini pesawat private jet ya, karena memang secara penampakan fisik ya bandara ini cukup luas ya, dengan landasan pacu 1.890 meter dengan lebar 30 meter. Kemudian juga dia membangun apron untuk pesawat dengan luas 89 kali berapa meter, 90 meter. Nah, artinya cukup besar ya. Dan ini luar biasa ya. Jadi kita lihat ya apakah Pak Syafri Samsudin yang kemarin itu sempat ngamuk-ngamuk itu hanyalah acting atau memang benar-benar dia marah ya. Atau kenapa selama 6 tahun baru ketahuan? Ini kan yang juga menjadi pertanyaan. Artinya selama Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kenapa beliau tidak bisa mendeteksi adanya anomali ya ataupun keanehan? Kenapa? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Kita lihat ya seperti apa selanjutnya dari kasus bandara ini ya, apakah nantinya
akan disita oleh Kementerian Pertahanan lewat TNI Angkatan Udara, atau kemudian juga koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya untuk kemudian mengevaluasi, akhirnya kemudian nanti beroperasi kembali. Ya, bisa jadi sih ini bagian dari strategi untuk mengamankan juga ya, agar kemudian ini menjadi objek vital negara. Ini kan luar biasa. Walaupun dia private jet, aneh-aneh juga sih ya. Entahlah aturan seperti apa. Namun ini diakui oleh internasional sebagai bandara yang keren loh ya, karena dari penerbangannya, landasan pacunya itu sudah standar, diakui. Dan tadi penerbangannya sudah tidak main-main ya, sudah melayani sampai 2024 tuh 530-an penerbangan. Wah, ini kan luar biasa. Ya memang kalau kemudian tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, itu yang tadi barang-barang yang diangkut atau manusia yang diangkut itu benar nggak ya? Ya betul, menurut keterangan itu bandara khusus untuk mempermudah logistik ya. Ya kan kita juga nggak tahu ya, karena tidak ada pengawasan, benarkah ya memang logistik yang diangkut atau ada yang lain-lain yang juga ikut terangkut. Nah, ini jadi pertanyaan. Kita lihat sampai kapan drama ini ya. Bukan drama sih ya, tapi sangat-sangat aneh itu loh ya. Sudah 6 tahun baru kemudian ketahuan, baru kemudian ngamuk-ngamuk ya, marah-marah, dan kemudian heboh semuanya ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa bandara ini diresmikan oleh Pak Jokowi pada 24 Oktober 2019 atau 4 hari setelah pelantikan Pak Jokowi pada periode kedua ya. Tapi ada yang mengatakan ya, yang kemudian PSI meradang ya, karena dituduh Pak Jokowi yang meresmikan adalah, yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali ya, yang lokasinya berbeda dengan bandara PT IMIP ini, dan memang posisinya masih di satu wilayah yang sama ya, artinya di Kabupaten Morowali. Jadi nampaknya pusaran ini juga tidak jauh dari Pak Jokowi ya, karena kan Pak Jokowi sejak periode kedua menggencarkan hilirisasi nikel ya, dan PT IMIP yang termasuk kawasan industri yang mengelola nikel ya. Jadi PSI ngamuk meradang karena dituduhnya menebar fitnah pada Pak Jokowi ya. Mungkin bisa jadi ada misinformasi juga ya, yang diresmikan Pak Jokowi bisa jadi Bandara Morowali, tapi kita lihat beritanya, kalau kita lihat memang yang diresmikan Pak Jokowi itu Bandara Morowali ya, atau yang disebut Bandara Maleo atau apa gitu ya. Jadi bukan Bandara PT IMIP. Kita coba kulik lagi apakah yang diresmikan Pak Jokowi juga Bandara PT IMIP atau bukan ya. Kalau iya berarti memang sejak awal ini bandara diketahui oleh negara, kalau memang diresmikan oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan, yang seharusnya kemudian ya imigrasi dan juga bea cukai harusnya masuk ke dalamnya ya, karena bagaimanapun ini bandara privat tapi tetap harus ada pengawasan negara hadir di dalamnya ya. Dan ini memang luar biasa ya, karena yang namanya bandara kan keluar masuk ya, apalagi kalau kemudian berkaitan dengan keluar ya, ini sangat berbahaya. Makanya memang harus ada kehadiran negara, walaupun itu bandara privat ya, bukan bandara milik negara ataupun milik daerah ya. Ini luar biasa ini. Kalau kemudian tidak ada pengawasan sama sekali ya seperti ini pada akhirnya. Kita lihat apakah dari marahnya Pak Syafri Samsudin akan berhasil ya kemudian membongkar dan bisa kemudian memasukkan ya bea cukai dan juga imigrasi ke sana, atau kemudian bahkan mengambil alih bandara PT IMIP ini, atau kemudian ya setelah itu senyap diam-diam baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.